bukti lapor dan surat pertama. Jam 1 kita selesaikan ya, supaya tidak ada jeda dan silakan ya. Yang mana mau dibiarkan? 1, 2, 3, 4 deret di atas, nomor berapa? Atau deret yang kedua nomor berapa dari kiri? Disebutkan Mulai pertama dulu ya. Bapak ya. Kalau misalkan. Nah, ini alamat dan identitas saudara, betul? Yang kemudian di doxing oleh seorang yang saudara tidak kenal juga. Betul, disebarluaskan tanpa konsen saya. Tanpa konsen saudara ya. Apa dampaknya yang saudara alami ketika Anda mengetahui adanya doxing identitas Anda? Pada hari saya ditangkap, banyak sekali akun-akun seperti ini dan juga akun kepolisian yang men-share identitas saya. Tentu saya takut, khawatir, dan juga dengan tersebarnya identitas saya pun saya tidak merasa aman. Dan banyak yang meneror di WhatsApp juga jadinya dengan kata-kata kasar seperti mampus lo, anjing lo, segala macam. Dan tentu karena saya di rumah itu tidak ada, hanya ada ibu saya dan adik saya. Ketika saya ditangkap, saya juga merasa sangat khawatir di rumah akan ada yang melakukan hal-hal berbahaya terhadap ibu saya terutama. Dan sampai sekarang pun saya masih ada ketakutan itu karena benar-benar amat saya disebarluaskan seperti itu. Lalu juga saya pernah nonton TV di Mabes waktu saya ditahan. Ternyata ada portal berita yang sampai datang ke rumah saya, men-shoot ke rumah saya dan masuk, kameranya itu masuk ke dalam area rumah saya sambil mewawancara ibu RT saya kalau tidak salah. Lalu saya juga mendengar kabar dari bunda saya bahwa ada juga wartawan yang datang ke rumah untuk diinterview. Seperti itu. Jadi sampai sekarang pun saya masih merasa sangat tidak aman karena saya nggak tahu apa yang bisa terjadi karena alamat saya dan identitas saya itu tersebar seperti ini.
saudara terdakwa nanti ketika menjawab lihat ke majelis saja. Oke, tadi saudara menjelaskan bahwa saudara memposting atau mengunggah itu dengan HP saudara, betul? Betul. Betul. Di tanggal ada yang repost di tanggal 28, kemudian posting 29 gitu ya. Betul. Nah, kemudian apakah Instagram itu dikelola oleh saudara terdakwa? Saya sendiri. Saudara sendiri ya yang mengelola dan memposting. Nah, kemudian saudara tadi menyampaikan bahwa Instastory itu 24 jam, betul? Betul. Oke. Nah, ini mungkin saudara terdakwa coba disimak ketika misalnya postingannya di tanggal 28. Tanggal 28 yang Instastory, ketika 24 jam itu berakhirnya kapan? 29. 29 karena 24 jam. Nah, kemudian ketika buktinya di postingan yang ketiga dan keempat tadi diposting jam 11 di tanggal 29, artinya Instastory-nya hilang tanggal berapa? 30 jam 11. Tanggal 30 Jam 11. jam 11. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan HP saudara disita. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1. Kalau tidak salah tanggal 1. Tanggal 2 pagi saya Oke. ada samar-samar. Oke, artinya HP saudara disita tanggal 1 atau tanggal 2. Iya. Oke, di sini memang ada surat penyitaan. Artinya pada saat disita, polisi menunjukkan nggak bahwa Instastory di HP saudara itu masih ada? Tidak. Tidak, artinya hilang ya? Iya. Hilang. Hilang. Jadi itu di bukti yang HP saudara di forensik itu tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Oke, izin yang mulia karena di sini di bukti digital forensik itu tidak ditampilkan berkaitan dengan postingan saudara Laras. Yang ingin kami pertanyakan adalah ini yang kita hadirkan saat ini adalah bukti yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saksi kita periksa, saksi pelapor kemarin atas nama Lutfi dan Egi dan Hendra, saksi menjelaskan bahwa mereka melihat Instastory itu di tanggal 29 di jam 8 malam. Betul? Saudara ingat? Iya. Nah, kemudian di sini bukti yang dihadirkan jaksa itu jam 17. Nah, yang ingin saya tanyakan izin majelis, berdasarkan hasil digital forensik ada 4 bukti di sini yang disita. Yang disita itu mungkin bisa kita lihat bersama. Bukti pertama HP saudara terdakwa, yang kedua SIM card, yang ketiga dan keempat 2 flash disk. Nah, bukti yang kami lihat di sini itu tidak ada cocoknya yang melihat tanggalnya. Mungkin bisa kita lihat bersama karena tadi disampaikan karena gini yang mulia, pembuktian itu kan. Sebentar. Oke. Apa yang mau ditanyakan kepada terdakwa dulu? Nanti saudara kalau mau mengkomentari barang bukti silahkan komentari nanti. Ya, silakan panjang lebar lah komentari soal barang bukti karena yang disita itu adalah hasil screenshot itu. Ya, kemudian ada HP, ya, ada flash disk. Kalau mau dilihat silakan nanti perlihatkan barang buktinya ya. Iya, yang perlihatkan boleh. Silakan. Apa yang mau ditanya pada terdakwa? Fokus di sini sekarang dulu. Ya, yang mulia. Yang pertama tadi sudah dijawab. Apakah HP saudara disita di tanggal berapa? Tanggal berapa HP saudara disita? Tadi sudah dijawab 1. Oke, yang pertama itu tanggal 1. Apakah tanggal 1 itu postingan saudara sudah hilang? Sudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan keterangan para saksi. Saudara masih ingat jam berapa mereka menyampaikan men-screenshot berkaitan dengan akun saudara? Tadi 17 sampai. Enggak, bukan yang ini. Yang keterangan saksi kemarin di persidangan. Pukul berapa? Saya kurang. Oke, mungkin saya ingatkan mereka menyampaikan melihat dan men-screenshot itu di tanggal 20. Di jam 20 malam. Oke. Nah, kemudian ini yang ingin kita cross check yang mulia, izinkan ke depan majelis kita perlihatkan berkaitan dengan bukti. Apa yang mau ditunjukkan? Mari, teman-teman. Ini apa? Ini dokumen bekas BAP-nya siapa? Berita acara siapa?
sekarang barang bukti digital. Halaman 16. Ya, halaman 4 itu daftarnya itu yang halaman 4 itu daftar barang yang disita. Ini ada rekor, disimpan, backspace, dan kemudian backspace itu. Halaman 4 di sini beda. Berita acara apa? Berita acara ahli atau apa? Oh, ahli. Bukan ahli. Di sini sedang tidak periksa. Begini, kalau sudah menggunakan untuk membuat pertanyaan kepada silakan, ya, silakan saja saudara menggunakan bahan apa yang mau dijadikan pertanyaan kepada terdakwa, begitu caranya. Ya, sudah saya. Ya, nah, ini sekarang pemeriksaan barang bukti digital diperlihatkan. Oke, tidak masalah. Apa? Ada apa? Pemeriksaan. Kita sama-sama. Hasil digital forensiknya beda ya. Kalau di sini tanggalnya tanggal 31, sedangkan di sini jam 15, sedangkan di sini tanggal 21 ini bisa. Enggak, ini bukan hasilnya beda. Nah itu kenapa tidak dihadirkan itu menjadi pertanyaan. Ya, silakan duduk dulu ya. Saya kemarin sudah sampaikan kepada saudara, fokus saja mengenai apa motif, kemudian apa maksud dari terdakwa melakukan publikasi konten-konten itu. Karena apa? Digital forensik ini mungkin diperlukan ketika ada bantahan dari terdakwa tidak memposting itu dan sebagainya. Postingan ini sudah diakui dari awal, kita tidak perlu memperpanjangkan soal itu. Dan saya yakin tidak ada hak-hak terdakwa yang juga dilanggar. Memang betul kok itu yang diperiksa. Cuman problemnya adalah ada perbedaan soal tanggal di situ yang disebut, kemudian tanggal screenshotan ini dan sebagainya. Tapi substansinya itu sama sekali tidak dibantah. Ya, tapi kalau saudara ini mempersoalkan kembali itu, saya tidak menghalangi saudara, tapi jangan di sini, jangan di pemeriksaan terdakwa ini. Mau saudara jabarkan itu nanti di dalam pembelaan, silahkan. Ya, jangan di sini. Silahkan tanya kepada terdakwa apa yang mau saudara tanya. Ya, terima kasih Mulia. Sebenarnya untuk mempertegas aja supaya menjadi catatan, karena di sini tadi pertanyaan saya adalah tanggal berapa tadi saudara yang memposting yang menunjukkan nama Mabes? Tanggal 29. Tanggal 29. Ya izin yang mulia, karena di sini tanggal 28 yang mulia hasil Tadi kan forensiknya. tidak usah diulang-ulang lagi yang tadi yang diterangkan di sidang ini. Oke. Ya, jangan diulang-ulang lagi. Ya, artinya ini juga kita melihat bagaimana kredibel dari suatu suatu ahli institusi berkaitan dengan digital forensik. Semoga dicatat yang mulia, karena di sini tanggal 28 jam 6.25 PM. Oke. Nah, saudara terdakwa, di postingan itu saudara menunjukkan ke arah Mabes dan kemudian ada tag lokasi. Pertanyaan saya adalah, apakah itu menjadi kebiasaan saudara tag lokasi atau seperti apa? Iya, kalau tag lokasi saya memang terbiasa kalau post pakai tag location karena saya sering traveling, jadi memang sudah natural sekali seperti itu.
Ada bukti berkaitan dengan bahwa saudara sering men-tag lokasi ketika memposting? Ada di Instagram saya. Oke. Mungkin bisa dilihatkan yang mulia bahwa Bukti yang tadi saudara sampaikan itu. yang mulia? Mau diperlihatkan? Oke. Ini berkaitan dengan tag lokasi bahwa memang saudara terdakwa. Iya, apa yang mau diperlihatkan? Yang mana? Oke, bukan yang ini, di back dulu. Kembali ke folder yang awal, Pak. Oke. Kemudian Dalila. Sorry, back dulu, back. Maaf, back. Kembali Pak Doni. Laras post atau publikasi. Nah, oke. Yang nomor berapa? Nah, Iya, itu. Silakan Pak. oke. Ini saudara tag lokasi nggak? Ya, saya lagi di Vietnam. Oke, itu ada ya Hanoi, Vietnam gitu ya. Ya. Nah, kedua next. Ini juga saudara tag lokasi. Ya, saya lagi di Parlemen Kamboja. Oke. Kemudian next. Ini ada. Saya lagi di Parlemen Malaysia, saya tag location. Oke. Next. Saya lagi di Selangor Malaysia, saya juga tag location. Oke. Nah, bisa saudara jelaskan kenapa saudara men-tag lokasi tadi? Di posan Oh, yang post ini dulu, baru nanti kita yang ke. post ini karena saya sering traveling, jadi ya saya cuma habit aja menunjukkan saya lagi di mana seperti itu. Tidak ada maksud lebih jauh lagi di situ. Dan itu juga fitur di Instagram kan? Oke, iya betul, itu fitur di Instagram. Nah, berkaitan yang postingan yang di Mabes, kita kembali. Tadi saudara menuju ke arah Mabes, gitu ya. Kita nggak tahu itu gedungnya, tapi saudara menunjuk dan kemudian tag lokasi, gitu. Nah, apa alasan saudara men-tag lokasi itu? Tidak ada alasan karena itu emang habit saya. Seperti yang saya sudah explain. Memang habit saudara ya, setiap postingan itu nge-tag lokasi ya. Iya. Oke. Nah, kembali lagi berkaitan dengan postingan Instastory gitu ya. Nah, saudara merepost gitu ya. Ada 2 akun, satu Kolektiva dan kemudian Pandemic Talks. Nah, selain saudara, ada nggak yang merepost? Saya tidak lihat ya siapa saja yang merepost postan tersebut. Cuman sekarang kan ada fitur Instagram tuh bisa di repost tapi bukan di story. Jadi itu ada kelihatan angkanya memang banyak. Oke, jadi saudara melihat banyak ya, Iya. tapi tidak tahu siapa saja yang merepost. Iya. Nah, kalau akun Kolektiva dan akun Pandemic Talks, itu akunnya terbuka atau privat? Terbuka dan dia memang akun besar. Oke. Nah, kemudian saudara merepost. Ya. Nah, ketika saudara merepost, ada nggak kalimat atau kata atau gambar yang saudara edit dari postingan tersebut? Dari postingan original tersebut tidak ada dan Tidak. tidak bisa diedit. Oke, tidak bisa diedit karena ketika diklik akan masuk ke Postingan original. postingan original. Oke. Artinya saudara hanya menambahkan caption. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah caption itu merupakan fitur Instagram atau saudara yang membuat sendiri? Saudara download dulu, kemudian saudara edit atau seperti apa? Itu fitur Instagram. Saya pikir juga semua orang tahu ya itu fitur Instagram. Oke. Dan saya menambahkannya di repostan saya bukan di konten original. Oke, artinya di repostan kemudian dibikin caption. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika saudara merepost, itu akan terinformasi nggak ke akun utamanya? Seharusnya tidak ya. Ketika repost, misalnya terinformasi bahwa ada notifikasi bahwa si A merepost gitu. Oh, saya tidak tahu. Saudara tidak Saya tahu. tidak Oke. Nah, berkaitan dengan ini mengklarifikasi aja yang tadi berkaitan dengan foto postingan. Nah, sehari-hari saudara apakah sering atau pernah melakukan misalnya ketika di kantor kemudian memfoto atau kemudian membuat konten atau seperti apa? Iya, saya lumayan sering juga. Sering Ya. untuk koleksi pribadi atau untuk kerjaan atau untuk apa? Dua-duanya. Untuk dua-duanya. Ya. Nah, ini untuk mengklarifikasi postingan yang kedua dan ketiga yang tadi yang ditampilkan, itu saudara memang saat itu memang berniat untuk foto atau koleksi atau seperti apa? Saya memang lagi spontan foto aja. Spontan foto. Iya. Karena hari-hari seberapa sering saudara foto di kantor atau Sebentar, supaya tidak bias, makanya saya tadi perhatikan ya. Saya sudah tanya tadi untuk foto yang berisi tulisan when your
office next itu memang dipersiapkan memang karena dalam keadaan emosi itu memang mengambil foto itu dalam keadaan emosi kemudian untuk diposting setelah itu ya. Kemudian yang postingan yang kedua, bukan yang kedua ya, outfit check itu memang saya tidak sempat tanya, tapi jangan ditanya kembali yang postingan yang menunjuk ada tag lokasi Mabes Polri karena sudah dijawab tadi panjang lebar sudah dijawab. Kalau mau ditanyakan itu berarti pertanyaan yang outfit check saja. Oke. Yang outfit hari ini gitu ya, tadi ada outfit hari ini cek gitu. Nah itu apakah memang saudara sering membuat konten-konten berkaitan dengan outfit hari ini atau situasi hari ini atau seperti apa saudara terdakwa? Iya, saya sering melakukan outfit check dan selfie juga. Namanya juga wanita ya, jadi saya sering juga melakukan kayak gitu. Oke, artinya tidak ada mempersiapkan dengan sengaja gitu ya? Iya, spontan. Spontan ya, karena memang habit ya. Akan dilanjut dengan teman saya. Ya, silakan. Izin lanjut yang mulia. Saudara terdakwa sehat? Sehat. Iya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah saudara terdakwa sampaikan tadi. Kami hanya ingin menanyakan untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan sama hakim dan juga jaksa penuntut umum dan juga tim PH, khususnya berkaitan dengan postingan di tanggal 29 ya, khususnya berkaitan dengan outfit. Ya. Tadi rekan saya sudah menanyakan kepada saudara khusus terkait dengan kebiasaan saudara untuk memotret ya, Ya. biasa tiap hari ya. Ya. Gitu. Dan itu untuk tujuan pribadi atau hanya untuk menambah koleksi dan lain sebagainya gitu ya. Untuk pribadi, kadang juga saya post kalau misalnya memang outfit saya lagi bagus. Oke. Saudara terdakwa, saya ingin menanyakan khusus terkait dengan itu kan saudara foto di kantor ya, Betul. gitu. Dan pada saat tanggal 29, Ya. ya, di tanggal 29 itu saudara datang ke kantor dan ternyata pada saat sampai di kantor Anda mendapatkan informasi bahwa hari itu diliburkan. Work from home bukan itu. Ya, oke. Kerja dari rumah dan saudara waktu itu balik ke rumah ya. Betul. Dan tadi saudara menjelaskan bahwa sempat foto dan meeting-meeting dengan teman-teman untuk memindahkan pekerjaan untuk dikerjakan dari rumah. Betul, betul? Ya. Oke. Itu saudara keluar dari kantor pada itu kan foto ya, saudara foto ya, gitu. Ada berapa banyak foto yang Anda foto waktu itu? Jepret-jepretan. Saya tidak ingat berapa ya, karena kalau ya perempuan selfie kan ya emang Oke. banyak kan cari angle gitu. Cuma nanti Ya. kayak hapus, simpan seperti itu. Ya, saya paham karena saya sudah biasa melakukan itu juga, cari yang terbaik pasti. Betul. Apa yang ingin saya tanyakan juga dan akhirnya saudara pulang. Pulangnya lewat mana? Maksudnya jalur jalannya. Iya, jalur jalannya. Jadi kantor saya di ASEAN, lalu saya jalan ke halte bus CSW, lalu saya naik busway itu dari CSW ke Kuningan, saya transit di Kuningan, saya pindah ke LRT Kuningan ke Taman Mini, lalu dari Taman Mini saya naik Gojek ke rumah. Oke, itu kan lewat Kuningan ya, Betul. gitu. Dan di daerah Kuningan itu ada demonstrasi atau apa tidak di tanggal 28 itu atau di tanggal 29 pagi? Di saat itu tidak ada apa-apa. Di tanggal 28 Anda mendapatkan informasi bahwa mungkin ada massa yang di tanggal 28 itu di Kuningan? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi saudara datang dari Blok M, ASEAN Parlemen itu kan ada di Blok M ya, gitu, seberangnya Mabes Polri. Anda lewat dari Mabes Polri dari AIPA, Ya. terus ke Kuningan dan di perjalanan yang mana saudara kan tadi saudara menjelaskan bahwa membuat status itu pada saat di jalan, Iya. gitu ya. Apa yang memicu waktu itu saudara saya buat status gitu di perjalanan itu? Sudah dijelaskan di perjalanan dalam LRT tadi dalam keadaan emosi dia masih diselimuti, kemudian dia unggahlah foto yang sebelumnya diambil, ditambahi kata-kata yang bakal Mabes Polri itu tadi sudah di depan saya jelaskan. Iya. Sudah dijelaskan ya. Paham yang mulia. Karena gini,
apakah pada saat saudara dalam perjalanan itu mungkin saudara biasanya di Instagram itu kan scroll atau apa segala macam terkait dengan informasi ya. Apakah Anda mendapatkan berbagai informasi tentang kematian Afan dan situasi rusuh pada saat itu di dalam perjalanan itu? Apakah saudara men-scroll? Iya, dan masih sangat banyak berita tentang itu. Masih sangat banyak. Iya. Dan pada saat itu baru Anda membuat status itu. Iya. Pada saat itu. Ya, saya hanya ingin menekankan. Jadi Anda men-scroll Instagram ataupun berbagai macam berita di perjalanan, Iya. di perjalanan ya, di perjalanan, dan akhirnya Anda mendapatkan berbagai informasi tentang kematian Afan, dan tadi saudara juga menjelaskan bahwa yang membuat pada saat itu Anda membuat postingan karena belum ada tanggung jawab ya dari kepolisian ya, Betul. terkait dengan kematian Afan. Iya, jadi yang tersebar hanya informasi tentang meninggalnya Afan Kurniawan dan mobil tank juga. Dan kabur. scroll itu di perjalanan, dan itu membuat Anda emosi, empati, Iya, betul. gitu. Oke. Dan itu Anda memuat caption itu dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Oke, dalam perjalanan ya. Iya. Oke. Kita skor sidang, ada yang ingin menunaikan sholat dulu ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi. Skor. Iya, kalau sholat zuhur jam 1 sholat zuhur. Di live kan sudah dijelaskan nih, baca itu ada keterangannya di live, tolong dibaca lain kali.
Ah.